Apa? Oh, oke, siap.
أعوذ بالله من الشيطان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Iya.
cahaya normal. Kamera kita matikan. Oke, siap.
di bulan beria. Sudah? Udah. Masih kilomat. Belum cukup. Ya makanya. Belum cukup ilmunya. Kalau sini juga aja. Kalau kalian kan ya. Kalanggan kali. Kalanggan kan. Betul. Makasih. Masih.
Ini nih. Mudah-mudahan segala niat dan harapan kita berada di tempat ini semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Baik. اللهم يا من إليك الموجه الآمال وعلى بابك الفتح حق الحال محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الكاملة عن أبي الأجمع المسلم والمحصن بشرف الأرحام في كل موطن من موطن الحج والمجمع وأصل أولادك في عبادك وسائر الأمور لأمر ذلك سيد الكونين أشرف الفقراء وعبد المحمود الخالق المحيط بأسر اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل حضرتك وارض الأحباب اللهم إنا نقدم إليك جاه عبد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظ لنا في حركاتنا وسعنا بنا بعلمك عنايتك وأن تحفظنا بجميع وتقوم بنا بجميع رعايتك وحفظه وقايتك وأن تبلغنا من شرف حبيبك إلى هذا الحبيب غاية أماننا وتتقبل منا ما تعهدنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعل في قبض هذا الحبيب العظيم وبطرائق اختياره من السالكين والحق والحق من المؤكد والانكتاب من الحافظين اللهم إنا نسألك الخاصة فلا تحرمنا وارجونا كلمة زيادة إليك فلا تخيبنا بقدرتك وما جاء به النسير وتوجهنا به إليك مستجمعين أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران أن تقابل المظلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما يسأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من الله هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره وأن ببركته وسيدنا في أولادنا ووالدينا وآبائنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأن يعيش في جميع
منثورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهل مأمورا نحن وغفورا واغفر اللهم توبة المتوبين واغفر بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واذكر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واحمك المعتدين والظالمين اللهم اجعلنا بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيها بتأمين من عندك ونصر على المعاندين على المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا ومن حفظ الممكن من الذنوب والخطايا واجعلنا في العمل بالطاعة والذكر في خدمة القائمين إذا تعصمتنا فطاعتنا مسلمين مسلمين واغفرنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من صبر دعوانا الحمد لله رب العالمين في الفاتحة. Jam 11. Cuma lagi jauh. Dayat madayat aja. Efek panas sama apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang mulia dihormati Ustaz penceramah pada hari ini yang berkenan hadir di tengah-tengah kita di Banjari Daerah dari Ketua Yayasan atau yang mewakili beserta jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru MI MTS, wala khusus orang tua, Ulu Bakas, Kuitan yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, anak-anakku sekalian dari RA. Mana suaranya RA? Masih ada ke RA? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Alhamdulillah. Yang pertama-tama kita akan alhamdulillah bahwa pada hari ini adalah hari yang berkah. Mudah-mudahan yang berhadir pada hari ini semuanya diberikan kesehatan semua. Karena beberapa hari ini masa musim pancaroba yang panasnya luar biasa adalah bagian daripada kita supaya kita bersyukur nikmat Allah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kata ucapkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Angka di atas selawat, mudah-mudahan atas selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Bapak Ibu Dewan Guru yang menghormati, saya mengucapkan terima kasih dari MI Al-Banjari serta dukungan Bongkian Merataan sehingga melaksanakan kegiatan ini. Dan ini sederhana Bapak Ibu yang seharusnya tidak kena kepanasan nih, kepanasan, tapi mudah-mudahan dari tahun ke tahun insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Dan kita doakan Bapak Ibu orang tua hari ini perhatikan meja kursi, doakan yang mereka meja kursi lembur pada malam ulun gani ini supaya untung hari Senin itu untung minimal minimal untung. Jadi mulai aja Bang, nah mulai aja. Jadi Bapak Ibu mohon doanya aja, mudah-mudahan kita ini bisa menyelesaikan pekerjaan bahwa nanti bisa saya minta bantu kepada Bapak Ibu yang masih dulu ya untuk bisa mengawali mohon dari sini dalam rangka untuk mengikuti praktek yang pada kalinya sekalian pembelajaran. Kalau kita sudah normal insya Allah kita akan menggunakan dan mudah-mudahan kopi di masing-masing kelas bisa terpenuhi. Terima kasih juga kepada orang tua yang berhari-hari bisa menyelesaikan kami di MI maupun di RA adalah bagian dari kepercayaan Bapak Ibu melakukan di masa ini. Yang pasti Bapak Ibu silakan like, share dan komen baik FB, YouTube kita dan IG ya. Mudah-mudahan dengan adanya medsos akan sekali alami kemajuan. Yang pasti Bapak Ibu adanya kata-kata lainnya sudah bagus dan itu sudah bagus. Jadi minimal masyarakat ini sudah bagus. Dan kita ada beberapa hal yang masih kurang Bapak Ibu ya. Besok tidak ideal, nanti kita akan usaha. Insya Allah nanti kita akan usulkan kembali. Tapi saya yakin dukungan Bapak Ibu minimal doanya Bapak Ibu ya. Keringan, keikhlasannya mendukung madrasah ini. Insya Allah madrasah ini akan lebih baik dan untuk anak kita menjadi anak yang soleh dan berkah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Atas Pak, atas. Udah. Astagfirullah.
Bilang, ada ya. Ibu yang استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih kurang semangat. Yang sebelah sini kedengaran, sebelah sini kedengaran suaranya. Mudah-mudahan yang menjawab salam mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan terkumpul bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa Salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa? Yang ulun muliakan dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, abil khusus kepala sekolah kita dan juga kepala kita dan sekalian para guru beserta wali para murid dan yang RA maupun yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para kecil biasanya suka hadiah berhadiah. Para anak-anak sekalian, halo, assalamualaikum. Setelah Ustadz ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Yang bisa menjawab jawaban dari Ustadz beri duit. Tapi syaratnya satu, kita mengatakan betul-betul. Bila dia bisa menjawab pertanyaannya, Ustadz beri duit. Berapa Ustadz? Orangnya berapa? Gini 100 kata 20 kata. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan perayaan Isra wal Mi'raj ini sangat mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, salat kita dan lainnya diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas cerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang sangat luar biasa. Diceritakan di dalam sebuah kisah sejarah. Tatkala Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh saudara kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah, kita lagi di mana? Ridhonya, ya minta saja. Ayat tadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita. Subhanallah
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجid al-Aqsa. Maksud Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Barakna hawlahu, yang mana di sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina. Apa? Allah Ta'ala itu ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, Assalamualaikum. Masih sehat? Masih bisa fokus? Bisa fokus? Bisa. Ini kalau Ustaz cerita masuk akal enggak? Rasulullah itu Isra dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Percaya benar? Percaya? Percaya benar? Ini Ustaz berkisah. Seandainya Ustaz mengatakan raya untuk Jakarta jam 10 berangkat, kena jam 2 siang Ustaz di Palangga. Percayalah. 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 Kenapa tidak percaya? Karena ada transportasinya, ada yang membawanya. Begitu juga Rasulullah tatkala di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ada yang membawa, ada transportasinya. Kalau Rasulullah itu berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa menggunakan apa? Menggunakan apa? Yang RA menggunakan apa? Menggunakan apa? Buruk. Tahu lah buruk lah. Apa itu buruk? Nah, itu ada sayap deh. Tiga sus kan aja banyak. Buruk itu dijelaskan bentuknya lebih besar daripada keledai dan dia itu bukan kuda. Memang dia memiliki sayap, tapi bukan kuda. Buruk ini istimewanya sekali memandang, di sini kita memandang, misalnya ukuran sana langsung sampai sana. Itu kehebatan buruk. Buruk ini pun termasuk tunggangannya para nabi-nabi dahulu. Dikatakan termasuk salah satu tunggangannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut ceritanya. Tatkala Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Rasulullah itu berangkat bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ulang lagi. Rasulullah berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa bersama dua orang malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Berangkat. Sebelum berangkat itu Rasulullah ada kejadian. Kejadian apa? Dibelah dadanya Rasulullah SAW. Untuk apa Ustaz dibelah dadanya? Untuk dibersihkan, supaya dihilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Ustaz, maka Rasulullah itu orang yang terpuji, orang yang mulia, orang yang maksum, yang terjaga dari kemaksiatan. Masa Rasulullah masih ada sifat tidak baik? Betul tak? Betul. Apa tujuan Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk membersihkan hati Rasulullah? Tujuannya apa? Mencabut rasa kasih sayang terhadap syaitan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi itu rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang kepada seluruh makhluk, baik manusia, binatang, jin, dan iblis, daripada setan. Itulah kenapa dicabut rasa kasih sayang terhadap syaitan. Diriwayatkan Rasulullah SAW
3 kali. Yang ini Rasulullah sudah ada berapa kali? 3 kali. Yang pertama kapan? Yang pertama ketika Rasulullah masih bersama ibu sesusunya yaitu Halimatus Sa'diyah. Masih bersama ibu sesusunya Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, kapan Rasulullah itu diberadakan lagi? Ketika diutus menjadi Nabi. Ketika diutus menjadi Nabi. Yang ketiga, tatkala hendak melaksanakan Isra wal Mi'raj. Ini yang ketiga. Pertama, waktu masih bersama ibunya Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, tatkala pertama kali diutus menjadi Nabi. Yang ketiga, ketika Isra wal Mi'raj. Lanjut. Tatkala Rasulullah SAW diberangkatkan memakai burak, itu Sayyidina Muhammad SAW hendak naik burak ini, naik hendak naik burak. Kenapa? Buraknya ini merasa congkak, merasa sombong. Aku ini tunggangan paling berat. Mengistilahnya kita semua ini isi mobil apa? Mobil Alphard. Kamu berapa kan? Mobil yang bagus mengarang bersama atau mobil Lamborghini. Mobil yang larang-larang dulu. Tatkala itu Rasulullah hendak mengenali burak, tapi burak ini bertinggi berdiri. Pada menurunkan badannya. Walhasil dicapai oleh malaikat Jibril. Ya burak, atas tadi, apakah engkau ada malu? Yang hendak menunggangi ikamnya adalah orang yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia daripadanya. Mendengar demikian, burak ini sukan. Lalu berkurang keringat sukan ya Pak. Kita punya sukan, kita dilakukan orang-orang. Lihat dari aluh merasa sukan. Salah. Hasil turun si burak ini supaya Rasulullah SAW bisa menang. Berangkatlah Rasulullah SAW dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril ini menyuruh Rasulullah untuk turun dan sembahyang. Di mana tempatnya? Di daerah yang banyak kurmanya. Di daerah yang banyak kurmanya. Jadi malaikat Jibril, wahai Muhammad, ente pasal lebih. Turun kian di situ dan sembahyang di situ. Turun Rasulullah di situ, sembahyang, selesai sembahyang, kembali ke tenggangan burak ini. Ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahulah engkau di mana sedang kau sholat? Kata Nabi Muhammad, la adri, saya tidak tahu. Ujar Rasulullah SAW. Salaita Fuqairati, engkau sholat di Tayyibah, tempat yang baik, yaitu Madinatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah engkau akan hijrah, kata malaikat Jibril. Kemudian lagi, terus lagi berangkat. Rasulullah bersama rombongan malaikat Jibril dan Mikail berangkat dari situ menuju suatu tempat. Ada suatu pohon. Di situ Rasulullah diperintahkan malaikat Jibril untuk salat lagi. Turun Rasulullah salat di situ. Setelah salat ditakuni malaikat Jibril bilang, wahai Muhammad, tahulah engkau di mana engkau tadi salat? Kata Nabi Muhammad, tidak tahu wahai Jibril. Itu di mana aku tadi salat? Kata malaikat Jibril, engkau tadi salat di tempat salatnya Nabi Musa. Nabi Musa. Tempat salat apa? Tempat beribadahnya, tempat duduk Nabi Musa itu bermunajat dengan Allah Taala. Itu tempatnya. Lanjut lagi, berangkat lagi terus perjalanan. Singgah dan pulang gimana? Singgah lagi di
Jibril singgahnya Nabi Musa. Rasulullah itu di situ disuruh sholat. Setelah sholat Rasulullah SAW malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahulah engkau tadi sholat di mana? Kata Rasulullah, aku tidak mengetahuinya wahai Jibril. Kata Jibril, Kian tadi sholat di Gunung Tursina. Di Gunung Tursina. Tempat apa? Tempatnya malaikat Nabi Musa berbicara kepada Allah. Kemudian lagi terus berjalan hendak menuju Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan Rasulullah mencium bau wangi, mencium bau harum. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bau apa ini? Imam kamu baunya lain dari biasanya aku pernah cium. Kata malaikat Jibril, itu adalah bau seorang wanita yang menyisir anaknya Fir'aun. Tukang sisir anak Fir'aun. Kenapa wanita tersebut berbau wangi seperti itu? Kenapa? Diceritakan wanita yang menyisir rambut anaknya Fir'aun ini, tak kalah menyisir anak Fir'aun, tergugurlah sungainya, tergugur sisirnya. Kemudian diambilnya oleh tukang sisir, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, salam Fir'aun. Mendengar anaknya Fir'aun, oh, ada kaum mengalami apakah itu di Tuhan saya apa hoax dengan anak? Karena Fir'aun itu mengenal Tuhan. Apakah ada Tuhan selain Allah hoax dengan anak Fir'aun itu? Nah, dan si tukang suri tadi jujur, ada Tuhan selain Fir'aun. Mengetuk kepada dia apa hoax? Gimana namanya? Dialah wanita si tukang sisir rambut anak Fir'aun ini. Ada Fir'aun ini, ya Fir'aun, apakah ada Tuhan selain aku? Udah si tukang sisir apa? Ada. Wallahu Rabbi wa Rabbuk. Dialah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Fir'aun. Si wanita ini memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 suami. Anak dan suami. Dikiolah oleh Fir'aun lakinya dan 2 anaknya tadi. Ujar Fir'aun, kembali ke agamamu. Akui aku sebagai Tuhanmu. Kata si tukang sisir tadi sekeluarga. Karena mau lebih menghakon disiksa oleh Fir'aun. Walhasil disediakan Fir'aun bencana. Tahu bencana? Awah, ini yang benar. Ada minyaknya juga. Di situ dibakar minyaknya, dipanaskan. Dilempar Fir'aun seekor sapi. Kamu sudah berbuat ke agamaku, kalau mati aku Tuhan maka itu bakal goreng sekolahkan. Udah mengeluarga pada Pak. Lebih baik kami dimatikan datang daripada kami harus beriman kepadamu, wahai Fir'aun. Walhasil laki dimasukkan dalam kegorengan itu. Dan anak laki-laki dimasukkan lagi. Kemudian si wanita tukang sisir tadi ada diisi bayi. Ada diisi bayi karena anaknya bawa. Diisi bayi. Kemudian bayi ini masih belum bisa berbicara. Tetapi pada itu namanya perhatian seorang ibu kepada anak. Dan aku kagum kasihan anakku yang bayi ini. Kasihannya sakit. Dan ini masih belum bisa berbicara. Dia bayi. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada bayi tersebut bisa berbicara. Wahai anakku, masuk saja. Karena apa? Ini lebih baik untuk kita daripada kita harus beriman kepada Fir'aun. Walhasil masuklah dirinya bersama anak yang bayi tadi. Kemudian itulah sebab
ada tercium bau wangi, yang mana itu wanginya wangi ahli surga. Lanjut lagi. Setelah itu sampailah Rasulullah bersama malaikat Jibril dan Mikail ke Masjidil Aqsa. Rasulullah turun di situ, sholat di situ. Kemudian apa yang istimewanya? Rasulullah itu kan sebagai pemimpin di antara para nabi. Allah hidupkan kembali para nabi dan para malaikat untuk sholat di Masjidil Aqsa. Siapa namanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, para nabi membanggakan dirinya. Para nabi membanggakan dirinya. Nabi Ibrahim, aku nih Khalilullah, kekasihnya Allah, dan juga aku ini memiliki keistimewaan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Raja Namrud yang membakar. Orang kebangsaan aku yang bapak itu guys, udah Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Nabi Musa telah membanggakan dirinya. Aku ini kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Aku ini bisa menggerakkan orang. Nabi Musa. Kemudian lagi lanjut Nabi Isa yang membanggakan dirinya. Nabi Isa berkata, aku ini Ruhullah, orang yang bisa menghidupkan yang telah mati. Setelah selesai para nabi membanggakan dirinya, Rasulullah berbicara, akulah pemimpinnya di antara para makhluk. Akulah nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, menyayangi semua makhluk yang ada di bumi. Dan akulah nabi yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada yang masuk surga kecuali aku yang masuk surga, hanya kalian yang masuk surga. Mendengar perkataan itu, Nabi Ibrahim, hadza fadlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai situ sudah pembahasan Isra. Isra itu apa? Isra itu perjalanan di malam hari. Kalau dalam bahasanya Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Naiknya dari bumi ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, dapat Sebelum Rasulullah naik ke Mi'raj itu, sebelum Rasulullah diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, lima sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, namanya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Jauh ada? Jauh ada? Rasulullah ini keharusan. Rasulullah keharusan. Kata Rasulullah disodorkan oleh malaikat Jibril dua minuman. Yang pertama air susu, yang kedua air arak, air khamar, air mabuk-mabukan. Itu yang disodorkan kepada Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad ini orang yang suka kebaikan, walhasil beliau lebih memilih ke air susu. Gimana Rasulullah SAW sampai hendak kasih susu? Ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, seandainya engkau lebih memilih khamar, maka ketahuilah kelak umatmu akan celaka dalam penduduk. Alhamdulillah, Rasulullah telah memilih air susu. Lanjut, Isra, naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, langit ketiga, keempat. Itu terus dibarengi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tatkala naik ke langit pertama, ahli sama penduduk langit ini
kedatangannya Rasulullah SAW. Sudah menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Betapa malaikat yang menjaga langit. Mana? Siapa yang mana? Sudah malaikat Jibril, anak Jibril. Dan siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar demikian malaikat itu bilang, "Al-Qur'an tadi? Apakah orang tersebut diutus?" "Na'am." Kata malaikat Jibril, "Dibukakanlah pintu langit pertama. Pintu langit kedua, ketiga sampai seterusnya. Lanjut sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah berpisah dengan malaikat Jibril. Rasulullah disuruh naik serangan. Rasulullah berkata kepada Jibril, "Adalah kali wahdi, apakah engkau akan meninggalkanku sendirian?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melangkah lagi karena ini batas terakhir kami. Jika melangkah saja aku melangkah, aku akan terbakar oleh cahaya yang sangat luar biasa bersinar ini." Dan hasil teruslah Rasulullah berjalan naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertemu dengan Allah, apa yang Allah tanyai kepada Nabi Muhammad? "Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau?" Rasulullah ini merasa suka, merasa mau kata bertemu dengan Allah Ta'ala. Beliau kata itu mengambil semuanya. Kata itu, Allah, ini suka, ini memakai sekali, hendak melepaskan Rasulullah dengan semuanya. Kata Allah Ta'ala, jangan pakai itu semua. Tapi Allah, aku takut engkau murka terhadap itu. Takut aku ini kurang ajar terhadapmu. Karena ini semua di dalam Al-Quran. Kata Nabi Musa untuk berbicara dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah. Sampai Nabi Musa disuruh tinggal. Lepas tinggalnya wahai Musa. Tapi Rasulullah berbicara dengan Allah menggunakan sendal. Ini keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang Rasulullah minta kepada Allah? Yang kabus di belakang itu, Pak. Apa permintaannya? Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, tolong selamatkan umatku. Ya Allah, tolong lindungi umatku. Ya Allah, tolong jadikan umatku ini ahlu surga." Itu keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata itu karena Allah sangat gembira bertemu kekasihnya. Kata Allah Ta'ala, "Semua keinginanmu akan aku berikan. Pengampunan terhadap umatmu akan aku berikan. Bahkan engkau di hari kiamat bisa mensyafaati atas umatmu yang telah melakukan dosa-dosa. Inilah keistimewaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk mensyariatkan sholat. Melakukan sholat. Pertama perintah dari Allah itu Rasulullah ini disuruh membawa 50 kali sholat dalam sehari. Kembalilah Nabi Muhammad SAW turun dalam ke langit. Sebelum turun ke bumi. Setelah bertemu dengan Allah, bertemulah Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan kaummu?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Aku dan umatku diperintahkan untuk sholat 50 waktu dalam sehari." 50 waktu dalam sehari. Kata Nabi Musa, "Wahai Muhammad, umatku itu tidak akan sanggup. Kenapa umatmu? Umatmu itu sudah halus-halus. Pada benar. Orang lemah. Mana mungkin bisa melakukan sholat 50 waktu dalam sehari? Umatku aja negara-negara orangnya kata Tuhan banyak mengalih melakukan sembahyang.
Walhasil kata Nabi Musa memberikan masukan kepada Nabi Muhammad, minta lagi keringanan dengan Allah. Naik pulang Rasulullah bertemu dengan Allah. Ya Allah, minta keringanan. Dikurangi 5 dari 50, 5 aja. Kembali lagi bertemu dengan Musa. Jadi Musa, begini sampai kapan? Sampai sisa 5 surat lagi. Dan dikatakan oleh Allah 5 kali saya tidak, wahai Muhammad, engkau dan umat melaksanakan dalam sehari. Dan 5 kali sholat itu 1 kali sholat mencakup 10 kali sholat. Artinya apa? Dalam 5 kali sholat dikalikan 10, artinya 50 sholat 2 dan jalan. Itulah yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, berapa sembahyang? 5. Dan diberi Allah Ta'ala diperintahkan 5 kali sholat. Kata Nabi Musa, beri pulang wahai Muhammad. Beri. Karena umatmu pasti kalau Rasul. Kata Rasulullah, mohon maaf wahai Musa. Wahai Nabi Musa, aku ini sudah sembah. Meminta pertolongan Allah Ta'ala, kurangi. Dan ini terima kali sholat, kita ganjarnya seperti 50 kali sholat. Walhasil inilah cukup bagiku dan kaumku. Turunlah Rasulullah SAW. Kembali pulang Rasulullah ke bumi, ke rumah beliau. Rupanya sampai sini di rumah, tempat baring beliau tadi yang di kamar masih terasa hangat. Masih terasa hangat. Saya berpikir-pikir, diriwayatkan itu kejadian Isra wal Mi'raj itu ada sampai 1 malam pun ada. Tapi dikatakan bahkan setempat, bahkan pernah saking tepatnya kejadian tersebut. Sampai-sampai tempat duduknya masih ada. Kita biasanya ini duduk lawas. Bila duduk lawas di sini, bila berdiri juga ya dalam kantor. Panas nggak? Panas. Tapi duduk yang tersebut itu panas lah. Kalau kamu begini, itulah saling dekatnya kejadian Isra wal Mi'raj oleh Sabunda Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah hendak memberitahu kepada kaumnya, kepada umatnya untuk perintah salat ini. Tapi Rasulullah bingung karena orang-orang kafir Quraisy dan kaumnya tidak percaya. Kenapa? Sebelumnya pagi-pagi sudah mengatakan aku berangkat malam tadi ke Masjidil Aqsa, kemudian aku disuruh patah lagi. Padahal jarak tempuh dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kalau perjalanan naik unta atau kuda itu jaraknya 1 bulan. Berapa kali 1 bulan? Berarti 1 bulan. Jadi Rasulullah itu bertanya, pasti ada yang percaya dengan aku. Kata Rasul, di pagi hari Rasulullah ini gimana? Pusang sih. Siapa caranya menyampaikan kepada kaumnya? Lewatlah pamannya Abu Jahal. Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, sampai kami muhafil masalah ada saudara mereka. Kata Nabi Muhammad, qad usriya bi min Makkah ila al-Masjidil Aqsa. Kata Nabi Muhammad kepada Abu Jahal, aku malam tadi dijalankan Allah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal ini hendak ketawa. Ini mustahil kejadiannya. Orang yang berangkat dari Makkah ke Masjidil Aqsa dan baliknya 1 bulan, bukan sejalan 3 bulan. Ini 1 tahun sudah kembali di sini. Tapi Abu Jahal ini karena hendak memalukan Nabi Muhammad, menyebali Nabi Muhammad, walhasil dikira Allah orang-orang. Dengarkan keponakanku berbicara. Hadis lagi. Dan Muhammad ceritakan apa yang terjadi dalam dirimu. Kata Nabi Muhammad, aku malam tadi diisrakan Allah Ta'ala, dijalankan Allah Ta'ala dari Makkah ke Masjidil Aqsa.
Kemudian aku kembali Boleh Kak istirahat Kak. orang-orang Quraisy yang pernah berangkat ke sana ke Masjid Aqsa. Wahai Muhammad, 3 bulan lagi berangkat dari Mekah ke sana Pas ramah. dan dari yang Muhammad. Kita berusaha. Ada mungkin orang berjalan selalu dalam kesebutan pada kesebutan mau ada kesebutan mustahil. Kemudian dijawab sahabat Rasulullah, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Sini Abu Bakar As-Siddiq. Dijawab oleh orang-orang kayak Abu Bakar. Ini sahabatnya. Kepada ini memang pergi berangkat dari Mekah ke Masjid Aqsa sekarang percaya kata Allah, aku percaya, aku yakin, bahkan jika seandainya lebih dari itu aku lebih percaya kemudian karena Abu Bakar ini mempercayai perkataan sahabatnya kalau kita Allah walhasil orang-orang Quraisy hendak berjalan di kali Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, wahai Muhammad, sifatkan kepada kami bagaimana keadaan Masjid Aqsa. Ada berapa sulitnya? Bagaimana di mana daripada sulung? Di mana sikapnya? Bahkan ada yang bertanya, ada berapa pintu yang ada di Masjid Aqsa? Iya Pak, jangan diam. Karena kejadiannya sebenarnya sebentar. Walhasil datang begitu menunjukkan gambaran Masjid Aqsa. Walhasil Akhirnya kesesuai lah. kejadian oleh sebab itu para anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena salat ini perintah dari Allah, maka hendaklah kita salat. Jangan tidak salat. Kalau tidak salat kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai beberapa drama. Burung kameranya bola. Cukup banyak ah. Pak. Assalamualaikum. Turun kamera. Sudah siap? Siap pertanyaan. Siapa? Pertanyaan pertama yang bisa jawab ada tangannya. Jangan setunjuk maju ke sini perkenalkan dirinya dan apa jawabannya. Bisa? Syarat pertama. Dengarkan ini. Rasulullah melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjid Aqsa bersama berapa orang malaikat? Rasulullah berangkat dari Mekah ke Masjid Aqsa dan bersama berapa orang malaikat? Apa namanya? Papan juga. Lain. Papan hampir. Perkenalkan siapa nama kalian dan kelas berapa? Mustafa, kelas 5. Kelas 5. Tahu jawabannya? Apa jawabannya? Ada 2, Jibril dan Mikail. Ya, barakallahu fiikum. Pertanyaan selanjutnya. Bapak mau. Saudara siapa? Bos. Terakhir. Ayo, saya lihat apa? Rasulullah pergi diisrakan perjalanan dari Mekah ke Masjid Aqsa bersama 2 orang malaikat.
Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Tahu nunggu kemarin. Pertanyaannya, Ada. apa nama tunggangannya Rasulullah berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa? Angkat tangannya. Sini. Yang terpilihnya, Masya Allah. Siapa nama dia? Nama dia siapa? Siapa nama dia? Sini dulu. Aisyah, jawaban dulu. Sini. Dapat dia. Ayo. Nama dia siapa? Arsyad. Apa jawabannya? Ada harus ada kamera. Apa jawabannya? Arsyad. Pertanyaannya tadi, apa nama tunggangan Rasulullah tadi? Apa ya, Rasulullah? Kenapa? Apa sih? Apa? Hah? Kurang? Apa? Kurang. Nah, ini kurang lah, kurang. Sini, hati-hati. Sini. Nah. Ayo, masih ada lebihnya. Ada habis kata bukannya. Ya, SD lah. Sudah di SD lah. Ada, ya. Pokoknya SD, ada. Tahunan jam ini. Jadi, Rasulullah Pak video lupa. berangkat bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Menggunakan tunggangannya apa? Buruk. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah di antara perjalanan itu ini tambahan lagi banyak ilmunya. Rasulullah di tengah perjalanan itu disuruh sholat oleh malaikat Jibril. Tempat pertama Rasulullah sholat itu di mana? Ada yang tahu? Tempat pertama Rasulullah sholat. Sini. Nanti nggak ada. Kalau Bapak. Coba maju. Kalau Bapak berdua, yang mau ya Bapak. Berdua. Kalau Bapak, kita serang air. Lihat dulu, Pak. Siapa yang bilang? Aisyah meninggalnya ini. Jawabannya apa jawabannya? Di mana Rasulullah pertama sholat sebelum sampai ke Masjidil Aqsa? Kamnya ada. Di mana? Kunci jawabannya di daerah yang banyak kurma. Di mana? Tempat hijrah pertama di Basana. di mana tadi? Di Udah tahu nggak? Udah tahu. Udah kayak apa? Di mana? Di Madinah. Ya, betul. Ketiga, bagi tiga. Nah, jadi orang yang nah, ya. Nah, ambil lagi. Wah. Ada lagi. Ini pertanyaan sekolah. Lakukan Ayo. Ini baik RA maupun SD, siapapun angkat tangan. Nanti ada yang mau bertiga. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Rasulullah sholat di mana? Di Madinah. Kemudian berangkat lagi, disuruh pulang oleh malaikat Jibril untuk sholat. Sholatnya di mana? Hah? Sebelum itu begitu
Dani. Lindung atau Pak? Bang, Lindung Bang. Lain Bang lah. Siapa tuh? Jawabannya apa nak? Woi, Lindung woi. Itu siapa tuh? Rapip. Woi, Lindung. Tuh ganteng banget. Masih enak. Lanjut. Tadi dulu soal Georgina tadi. Lanjut. Setelah ada Bukit Tersuna, Bukit Tersuna itu tempat Nabi siapa berbicara dengan Allah. Ini malam dong. Rifki yang maju. Malam berapa malam? Ya. Jangan lupa pulang. Sebenarnya sebelum Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah ada mencium bau wangi. Mencium bau wangi. Bau wangi siapa? Pak, nggak tahu nih kau. Coba duduk Bang. Ada Pak Lindung nih Pak. Siapa namanya? Muhammad Kiki. Apa jawabannya? Nak? Pak Lindung Pak. Woi. Duduk Pak. Lindung. Ini rambut anak Fir'aun. Kemudian jawabannya. Masih ada lagi. Coba deh mama enak. 4 soal lagi. 4 soal lagi. Coba deh mama enak. Kemudian Baik Kak. pertanyaan selanjutnya. Yang di depan duduk melindung kamera tuh. Pertanyaan selanjutnya. Rasulullah sebelum di-Isra Mi'rajkan ada peristiwa pembelahan dada. Ada peristiwa pembelahan dada. Oh ada 3 waktu lah. Berapa kali pembelahan dada tersebut? Silakan jawabannya, angkat tangan dulu. Ya. Yang pertama, siapa namanya? Apa jawabannya? Ada 3 kali. Pertama kapan tahu? Tahu? Tidak dibujuk. Peristiwa tersebut 3 kali pembelahan dada. Yang pertama kapan? Ada yang tahu? Yang pertama kapan? Ada banyak. Yang penting pertama kapan? Sini, ya. Sini apa di sini? Tapi. Oke Bang. Enggak bisa juga. Tapi. Siapa namanya? Tapi awas. Nabila. Apa jawabannya? Pertama, terserah aja. Kan 3 kali. Salah. Akan sebutkan 1. Nah, ketika masih bersama Harun Nabes, Duit itu lo. jawabannya. Nah. Kemana? Ini. Kemudian, yang kedua, terjadi pembelahan dada. Biru tuh. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini Kak. 2 kali. Jauh. Tahu berapa? Tapi awas. Oke Bang. Hai Lindung. Duduk oi. Tapi kan saya. Ya, betul. Satu lagi. Nah ini. Ini kapan peristiwa terbelahnya dada Rasulullah yang terakhir? Sini. Nah, 3 bulan nih, 2 kali bulan. Yang lain dikit. Ada yang berapa? Sini. 2 kali. Sini. Siapa yang namanya? Hah? Siapa? Ramadan. Apa jawabannya nak? Kapan terjadinya? Duduk. Jadi Jemburan. Kapan Nabi dibelah dadanya? Kan 3 kali lah.
Pertama, ketika Isra wal Mi'raj. Yang kedua, ketika masih bersama Halimatus Sa'dah. Yang ketiga apa? Jadi, nah, ketika menjadi nabi, ya betul, alhamdulillah. Sudah hadir alim. Alhamdulillah. Direkam Anda lagi. Ada yang kunci motor kan aku belum. Ya. Mungkin ini saja dapat kalian sampaikan kurang lebihnya minta halnya ridho. Mudah-mudahan dengan kita merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang bisa membanggakan orang tuanya, yang selalu beribadah taat kepada Allah Taala dan selalu mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surganya bersama kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Ala hadhihi wa fil ittisal ila hukmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh Pak. yaitu pembacaan tahlil dan Pak, bujur ada Pak? Pak, ada ketiga nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas الذي يوسوس في الناس من الجن والناس. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جدد إيمانك وأكثر من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. La ilaha illallah.
سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم نصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين خصوصا الفاتحة في هدي منزل العقوب من الشيخ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأنتم وتقبل ما قرأنا ومعلومنا من وعيثنا هدية ووسيلة ورحمة نازلة تقبل مقدمها إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم زيارة في شرفه وكرمه نفاذا نفاذا بذلك إلى عليه وآبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليك والصحابة والقرابة والتابعين من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن العلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشارك الصدر المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إداره أمة المسلمين المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم والرسول نبيك معنا ولمسه الغرب بالوسم في سلام باسم رب العالمين فوصلنا في هذه المنزل الحمد لله وربنا وجنة شيخنا عملنا اللهم اجعل فداء الله من النار وسقط الله من النار وستر الله من النار وجاب الله من النار اللهم اغفر له ما رحمه وعافه وما عنه اللهم اغفر له ما رحمه وعافه وما عنه اللهم اجعل الجنة مثواهم اللهم ان كان محسنين فبك بإحسانهم وان كان محسنين فبجت عن سيئاتهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq.